Mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'attilat ila akhiril ayat. Dari ayat 1 sampai ayat 9 insyaallah. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh pengurus dan guru YSI yang mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, para hajah, para ustadzah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruhnya saja yang hadir di majelis ini. Semoga kita mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati juga para panitia, ya, MC yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Suratul Takwir dari ayat 1 sampai ayat 9. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah tauladan kita, contoh bagi kita. Maka seyogianya kita betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita menjadi umat yang dibanggakan oleh beliau dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah, dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya mungkin agak sedikit lama membahas tentang muqaddimatu surat Takwir. Muqaddimah dari surat Takwir. Ya, jadi karena kita masuk ke surat yang baru, maka biasanya ada muqaddimah tentang surat ini. Kalau kemarin kita sampai beberapa bulan sudah membahas surat Abasa, dan sekarang kita masuk ke surat Takwir. Apa itu surat Takwir? Kalau kita lihat tema besar dari surat Takwir ini adalah zikrullah fiha min ahwal yaumil qiyamah, yaitu Allah menyebutkan tentang kondisi hari kiamat yang akan terjadi nanti. Jadi surat ini dimulai dari gonjang-ganjing huru hara pada hari kiamat.
Bagaimana kondisinya? Nah, ini perlu untuk kita pahami. Tujuannya adalah untuk menjadikan keyakinan bagi kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang sementara ini pada akhirnya akan hancur, dan di antara salah satu yang dihancurkan adalah matahari yang digulung-gulung atau yang dihancurkan oleh Allah. Surat ini masuk kategori surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi kita harus paham, Bu, ketika di kota Mekah itu kan kondisinya sedang terintimidasi. Umat Islam itu sedang diintimidasi, dicaci maki, maka dikuatkan. Ya, nanti hari kiamat itu lebih dahsyat dari ini. Hari kiamat itu lebih menakutkan daripada ini. Hidup di dunia itu tidak akan lama karena kiamat akan terjadi. Jadi itu seakan-akan memotivasi kita untuk tetap beribadah kepada Allah, tetap berusaha untuk menghambakan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa surat ini mengajak kita tentang al-isti'dadu laha bit tamassuk bi kitabillah. Yang kedua, judul dari surat ini adalah mengajak kita untuk mempersiapkan diri datangnya hari kiamat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Jadi mengajak kita. Kita ini kalau nggak diajak untuk ingat akhirat kadang-kadang susah. Ya, kita ngajak anak kita untuk mau mengingat akhirat saja kadang-kadang susah. Mempersiapkannya apalagi lebih susah. Mengingatkan untuk adanya akhirat saja susah, apalagi mengajak dia untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat. Kan kalau hanya mengajak kan contohnya, nah ingat nanti ada hari kiamat, kamu akan dikisos. Ya, nah ingat bahwa hidup di dunia sebentar, kita akan nanti dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Itu namanya menyadarkan, mengenalkan, mengingatkan tentang hari kiamat. Kadang-kadang kenalin hari kiamat saja susah, Bu. Apalagi bicara tentang persiapan. Nah, nanti di hari kiamat Allah akan menghisab sholat-sholat kita. Maka mari kita siapkan sholat kita untuk nanti di hari kiamat ketika kita ditanya kita bisa jawab. Nah, Allah akan mempertanyakan tentang waktu yang kita miliki selama di dunia. Maka kita persiapkan waktu-waktu ini agar terguna dengan berbagai macam kebaikan. Nah, nanti di hari kiamat Allah akan mempertanyakan tentang harta-harta yang kita keluarkan dan kita dapatkan. Maka sekarang mari kita mencari cara agar kita bisa mencari harta yang baik dan mengeluarkannya dengan cara yang baik. Jadi sebenarnya dua poin ini saja kadang-kadang berat bagi kita menjalaninya. Mengenalkan dan mengajak dia untuk menyadari akhirat. Yang kedua, mengajak mereka untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat. Jadi kalau persiapan tentang hari kiamat itu kan berarti kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kalau nasihatnya banyak, Bu, ya, mau pakai lagu, pakai macam-macam semua ada. Al-Quran juga banyak yang menceritakan tentang persiapan kehidupan setelah kematian. Ya, lagu Roma Irama juga banyak, Bu, yang ngingetin kita akhirat kan gitu. Artinya bahwa begitu banyaknya nasihat kita untuk mengenalkan kepada akhirat, masih ternyata orang-orang tidak meyakininya. Buktinya kenapa ada orang yang sekarang masih mencuri, mabok-mabokan, berzina, melakukan pembunuhan. Kira-kira apa mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu nanti di akhirat akan dikisos oleh Allah. Ya, jadi kalau sekarang ini di lingkungan kita masih banyak orang yang berbuat kemaksiatan, itu artinya bahwa kita belum bisa mengerem mereka tentang hari akhirat nanti. Ya, kita nih, Bu, ya, contohnya suatu saat ada di rumah kita minuman khamr atau haram. Kita pengen sekali minum. Pas kita udah tuang kita mikir, nanti kalau di akhirat Allah tanya apa yang kita lakukan dari di hari ini, maka jawaban kita gimana? Daripada jawaban kita nanti menjadi dosa dan menjadi beban di akhirat kita, lebih baik kita nggak kerjakan. Kan? Ya, di bulan Ramadan, Bu, kalau kita pikirkan, kita ini kadang-kadang lagi puasa, makanan banyak berseliweran.
Ya, kenapa kita tidak kepikiran untuk memakannya? Karena kita mikir kalau kita memakannya di saat kita diwajibkan berpuasa dan kita tidak berpuasa, nanti kita jawab kepada Allah apa? Ini contoh sederhana ya Bu ya. Kalau ibu-ibu biasanya bulan Ramadan itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada saja yang ketinggalan. Nah, bahasa kita kalau sudah ketinggalan saumnya maka kita qadha. Qadhanya ada yang 5 hari, ada yang 6 hari tergantung ya. Ya, tentunya mungkin sebelum Ramadan ibu sudah masuk masa haid, kemudian pas Ramadan ibu sudah masih dapat ya nggak puasanya contohnya 5 hari jadi atau 4 hari. Itu yang absen qadha ibu siapa Bu? Kan nggak ada Bu kadang-kadang. Kadang-kadang suami kita juga lupa. Ya, anak-anak kita juga lupa. Ditanya, Bu, kok hari ini puasa? Ini kan hari Senin. Puasa Senin. Kemarin ibu juga puasa hari Ahad. Ibu lagi puasa qadha. Nah, kenapa? Karena kita takut nanti kalau kita meninggalkannya di akhirat Allah tanya, kenapa kita tinggalkan puasa kita, qadha kita? Ibu nih kenapa kalau lagi kadang-kadang mohon maaf ya sholat subuh kesiangan Bu. Ibu ini contohnya bangun tidur jam 7 pagi gitu. Ya, ibu lihat udah jam 7 nih, kesiangan nih. Ya, habis itu ibu ambil air wudhu, jendela ditutup semua. Biar gelap ibu sholat subuh. Allahu Akbar. Kenapa itu terjadi? Karena ibu tetap ingin melaksanakan sholat subuh dan tidak mau kelihatan orang. Nanti dibilang sholat duha, kalau tumben-tumbenan kan. Nah, sebenarnya pertanyaannya kenapa ibu tetap memaksakan sholat subuh walaupun sudah matahari terbit dan terang? Karena ibu takut nanti di akhirat kalau suatu saat Allah tanya, kenapa subuh kamu kosongkan? Kan? Enggak ya Allah, saya bangun tidur saya langsung sholat ya Allah kan. Artinya kita ingin agar jangan sampai beban-beban akhirat kita itu banyak. Jangankan mikirin yang dosa ya, mikirin yang kewajiban tertinggal saja banyak banget. Kadang sholat kita telat-telatin, kadang sholat kita kelewatan, kadang sholat kita nggak khusyuk, kadang sholat kita cuma 3 rakaat harusnya 4, kan gitu. Banyak banget masalah yang wajib saja. Apalagi kita mikirin dosa-dosa kita yang kemarin hina orang, mencaci maki orang, itu kebanyakan Bu. Yang wajib-wajib saja kadang-kadang belum tentu. Kalau kita membayangkan itu, kadang-kadang kita sudah menggigil sendiri Bu. Ya Allah, dosa saya banyak sekali, bagaimana saya mempertanggungjawabkannya di akhirat? Itu ibu yang memperhitungkan akhirat. Coba di luar sana ada orang yang udah gak sholat 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, biasa aja dia. Ya sudah gak sholat, suka mencuri barang orang, kemudian kerjaannya main judi, kemudian dia minum khamr. Kenapa dia nggak merasa bersalah? Karena di dalam hatinya tidak ada persiapan akhirat. Jadi akan berbeda hati ibu yang mengenal akhirat dan mempersiapkannya dengan yang tidak mengenal akhirat dan mempersiapkannya. Jadi jangan disamain ya. Saya sholat sekali aja, ketinggalan sampai nggak sholat biasa aja lah. Preman aja 10 tahun gak sholat biasa, masa saya? Beda Bu, preman itu gak kenal akhirat, gak kenal tentang hari kiamat. Maka kemudian mereka merasa nyaman-nyaman saja. Berbeda dengan kita yang kalau kita lagi sendiri, lagi sakit, mikirin, kadang-kadang kita sudah takut duluan. Kalau Allah nyambut nyawa saya, utang saya di sini belum ada yang bayar, utang di sini belum, kemarin saya belum minta maaf. Itu kadang-kadang ada rasa takut menyeruak. Karena apa? Jangan sampai di akhirat Allah akan menghisabnya. Ya Bu ya. Jadi itu yang kedua, judul atau tema dari surat At-Takwir. Ketiga, surat At-Takwir ini mengajarkan kepada kita al-istiqamah ala siratil mustaqim. Untuk hidup tetap istiqamah di atas jalan yang benar. Ya, jadi ini 3 tema yang ada di dalam surat At-Takwir, tema besarnya. Yang pertama apa Bu? Allah mengenalkan kepada kita tentang hari kiamat. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri nanti ketika kita masuk di alam akhirat.
Yang ketiga, kita diajarkan untuk senantiasa istiqomah di jalan yang benar. Itu 3 tema surat Takwir. Jadi hadis Rasulullah SAW ada, Bu. Bunyi hadis Rasulullah begini, Bu. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim. Jadi 3 ulama ini meriwayatkan hadis yang akan saya bacakan ini. Jadi hadisnya bunyinya begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yul 'aini falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan agar dia bisa melihat hari kiamat seperti penglihatan di depan mata, barang siapa yang menginginkan melihat hari kiamat seperti dia melihat di depan mata, maka bacalah surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Kemudian yang kedua, bacalah surat idza samaa'u fatarat, surat Al-Infitar. Yang ketiga, wa idza samaa'u syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Jadi kata Nabi, kalau kalian ingin melihat bagaimana hari kiamat itu kayak nampak di depan mata, baca pertama surat At-Takwir, yang kedua surat Al-Infitar, yang ketiga surat Al-Insyiqaq. Jadi kalau suatu saat ibu-ibu ditanya oleh anak-anak, Bu, hari kiamat itu fenomenanya seperti apa sih? Kejadiannya bagaimana sih? Kondisinya seperti apa sih? Maka ibu tinggal menjawab ke anak-anaknya, kamu bisa baca Quran? Bisa. Bisa baca terjemahan? Bisa. Kalau kamu mau memahami bagaimana hari kiamat nanti terjadi, bacalah surat At-Takwir, baca surat Al-Infitar, dan baca surat Al-Insyiqaq. Baca dengan penuh hati-hatian, pelan-pelan gitu. Nanti akan tergambar, ternyata mengerikan ya, Bu. Ketika hari kiamat terjadi, saat itu laut ditumpahkan, kemudian bintang-bintang dijatuhkan, kemudian matahari diruntuhkan, digulung-gulung dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang mengerikan. Disitulah Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita untuk bisa mengilustrasikan hari kiamat. Kenapa kita perlu juga, dan Rasulullah mengajarkan ini agar kita betul-betul paham. Ibu pernah mempelajari secara utuh ini 3 surat ini? Sering ya, bahkan sudah hafal ya. Tapi sudah pernah baca terjemahannya secara utuh gitu? Ya, coba. Ya, kalau seandainya nanti ada kesempatan ibu ingin tahu bagaimana kondisi hari kiamat, baca 3 surat itu. Surat At-Takwir, surat Al-Infitar, surat Al-Insyiqaq. Ya, kalau ibu mau menguji anak ibu boleh juga. Nah, kamu mau tahu nggak gimana kondisi hari kiamat nanti huru haranya? Mau sekarang gini, kamu baca tuh 3 surat, kamu ceritakan ke ibu gimana kondisinya. Nah, kalau anak kita rajin dia baca, Bu, ternyata hari kiamat itu menakutkan ya, Bu. Kenapa? Di dalam surat At-Takwir itu disebutkan begini, dalam surat Al-Infitar tuh begini, dalam surat Al-Insyiqaq tuh begini. Berarti hari kiamat itu hari hancur-hancurnya alam semesta ini. Iya, gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita punya anak yang penasaran, makanya jawabnya dengan hadis Nabi tadi. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam Hakim. Jadi diingat ya. Ini kita salah satunya nih, karena kita baca surat Takwir nih sekarang. Idza syamsu kuwirat. Kita mulai masuk ke dalam ayat yang pertama. Idza syamsu kuwirat.
apabila matahari digulung. Yang disebut dengan syamsun itu apa? Matahari. Matahari itu masuk dalam kategori apa? Dia masuk kategori planet ya. Planet matahari. Dia itu selain besar, bercahaya, dan juga sangat panas. Itu matahari. Besar, bercahaya, dan panas. Seumur hidup ibu pernah tidak menemukan matahari telat untuk hadir di depan kita. Banyakan kita yang melihat matahari terbit atau matahari terbit melihat kita tidur. Matahari udah terbit kita masih tidur aja. Kata matahari, kamu terlambat bangunnya kan. Atau kita mengatakan, wahai matahari, kamu terlambat bangunnya. Apalagi musim sekarang nih Bu. Sekarang kalau kita lihat matahari terbit itu jam 5.30 itu sudah timbul dia. Lebih semangat dari biasanya. Karena subuhnya kita jam 4:05. Ya kan, sekarang subuh jam 4:05, maka syuruknya jam 5:20. Biasanya 10 sampai 15 menit setelah syuruk kita akan menemukan matahari terbit. Ada di antara kita yang bangun subuhnya jam 5:40, matahari udah kemana-mana, kita baru bangun. Artinya Bu, bisakah Ibu membayangkan ketika matahari itu tidak hadir? Paling yang dirugikan bagi kita itu kalau matahari jarang kelihatan itu jemuran kita enggak ya, kering-kering ya. Sekarang matahari nggak kelihatan karena kabutnya tebal ya, karena awannya tebal. Dia ada, dia memancarkan dirinya tapi terhalang. Ya, biasanya cahaya matahari itu, masya Allah ya, sampai masuk ke dalam ruangan kita gitu. Ini sekarang dia tidak. Tapi dia tetap ada, dia tetap bekerja, dia tetap melakukan aktivitasnya. Bisa dibayangkan Bu, sekarang seandainya setiap rumah memiliki tenaga matahari, apakah matahari akan kehabisan tenaganya? Tidak. Matahari contohnya nyorot nih ke rumah kita. Rumah kita tuh sekarang sudah banyak tenaga matahari. Buat mandi air panas kadang-kadang pakai tenaga matahari. Buat lampu kadang-kadang masih pakai tenaga matahari. Ya, apalagi nih yang model-model tenaga matahari banyak. Jadi tenaga matahari itu dia berenergi dan energinya bisa membuat energi baru. Itu tenaga matahari. Dia sudah mengutari bumi ini miliaran tahun lamanya. Artinya dia menyinari bumi ini sudah miliaran tahun. Dan pada akhirnya hari kiamat terjadi. Apa Bu yang terjadi? Kuwirat, matahari digulung-gulung sehingga dia kehilangan semua fungsinya seperti yang kita rasakan sekarang. Ya, jadi artinya apa Ibu rahimahumullah? Ketika Allah ingin mendatangkan hari kiamat, salah satu yang dilakukan oleh Allah adalah Allah padamkan mataharinya. Ibu pernah ya merasakan gerhana Bu ya? Gerhana yang jam 7 pagi itu. Kadang-kadang kita jam 7 pagi kayak jam 2 malam. Karena mataharinya tertutup gerhana ya. Nah kalau kita membayangkan Bu, seandainya matahari yang digerhanakan saja itu membuat kita takut dan kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat gerhana, karena takut kemudian matahari itu bergetar dan kemudian menjadi jatuh dan menggelinding, ya bagaimana kemudian ketika hari kiamat sengaja Allah gulung-gulung sehingga matahari itu sudah tidak lagi memiliki cahaya. Untungnya kita sebagai seorang mukmin meninggal tidak dalam kondisi matahari sedang digulung-gulung. Yang menyaksikan tergulungnya matahari ini adalah orang-orang kafir yang sampai hari itu melihat matahari terbit di sebelah barat. Setelah itu kemudian mataharinya dihancurkan oleh Allah, kemudian mereka pun akan meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Kenapa? Karena meninggal di hari kiamat. Kita rata-rata yang ada di sini semuanya sudah di dalam kubur kita.
sudah di dalam alam barzah kita. Ada mungkin nanti yang kuburannya di Cibinong, ada mungkin nanti kuburannya di Sukabumi. Kita nggak tahu. Yang di sini nih belum tahu. Ada yang udah daftar kuburannya masing-masing. Kita kan nggak tahu kan. Saya punya 4 rumah, saya nggak tahu kira-kira saya meninggal di mana. Cuma saya berpesan kepada istri saya, kalau saya meninggal, tolong dikuburkan di tempat saya meninggal. Ya, saya punya pesantren di Bilabong, saya punya pesantren di Puncak, saya punya pesantren di Jawa Tengah, di Kendal, di Semarang, ada juga di Cirebon. Saya bilang di mana saya meninggal di situ saya dimakamkan. Kecuali kalau pesantrennya nggak ada makamnya, saya dipindahkan. Kalau yang paling luas sekarang ya yang di Jawa Tengah, ya di dekat dari pesantren saya ada pemakaman umum. Gitu. Tapi kan saya nggak bisa minta kepada Allah, ya Allah meninggalkan saya di sini kan. Ya, jadi kalau seandainya asli saya Jakarta, di kuburan di tempat keluarga saya itu sudah penuh makamnya, jadi harus ditumpuk-tumpuk gitu kan. Ya, kalau saya mau ditumpuk juga ya sebenarnya bisa saja pesan dengan yang punya, yang jaga makam ya. Nanti kalau saya meninggal ditumpuk di atas ini aja kan gitu. Tapi kan kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Yang terpenting ketika kejadian ini kita sudah di atas kuburan kita, di dalam kuburan kita masing-masing. Maka dentuman-dentuman ini terasa, Bu. Terasa nih, ketika matahari didentumkan itu terasa. Tapi kita di dalam kubur, kita mengatakan hadza ma wa'adana rabbuna. Oh, ini yang Allah janjikan. Yang dulu saya ngaji tentang matahari ditenggelam gulung-gulung seperti ini, oh ini kejadiannya. Kita memang di dalam kubur tapi merasakan dentumannya. Kita tidak bisa melihat fenomenanya karena kita di alam kubur. Ya. Jadi kita sudah dalam kondisi tidak bernyawa, dalam kondisi di alam barzah. Maka kalau kemudian apa yang terjadi, Bu? Walaupun kita nggak lihat, kan ini digambarkan ya, biar kita tahu. Jadi kuwirat itu ibu rahimahullah yulafu wa yuj'alu ba'dahu ala ba'din hatta yantabisu nur. Jadi alam itu, matahari itu digulung-gulung. Gulung-gulung tuh, mohon maaf kalau ibu bikin dadar gulung, ya, itu kan diputar-putar tuh. Jadi matahari itu diputar-putar. Diputar-putar sedemikian rupa kondisinya sampai kemudian tidak menentu, ya. Artinya dia jatuh dan sebagainya sampai akhirnya padam cahayanya. Itulah namanya as-samsu kuwirat, matahari digulung sampai padam. Sampai hari ini kita hanya bisa memandang matahari dari kejauhan. Begitu hebatnya. Selalu bercahaya, memberikan inspirasi. Itu matahari. Disebut sang surya. Ya, ada yang menjadikan simbol ya. Kalau teman-teman kita di Muhammadiyah itu kan mensimbolkan matahari itu surya yang memberikan cahaya, yang bisa memberikan ya, banyak manfaat. Tapi bagi saudara-saudara atau orang-orang di Jepang, matahari itu dijadikan Tuhan. Makanya benderanya itu logonya matahari. Bentol warna gede itu cerminnya matahari. Pada zaman Nabi Ibrahim dulu juga matahari dijadikan Tuhan. Jadi kalau kita lihat matahari itu memiliki banyak sekali fungsi sehingga banyak yang mengambil inspirasi dari matahari. Semua yang disebut dengan kehebatan-kehebatannya itu kuwirat saat itu dihancurkan dan dipadamkan. Itu ilustrasi tentang hari kiamat. Jadi dulu kalau kita bayangkan matahari sudah menyinari bumi ini selama miliaran tahun, matahari sudah memberikan energi terhadap bumi dan manusia, jutaan daripada energi. Pada akhirnya sumber energi itu hancur dan tidak tersisa. Maka apa yang terasa gelap gulita? Alam semesta ini, dunia ini menjadi gelap gulita karena tidak ada lagi yang menyinarnya seperti matahari. Itu ayat yang pertama. Mari kita masuk ke dalam ayat yang kedua.
Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi kalau kita lihat Bu, bintang-bintang yang indah ini, sebenarnya Bu, bintang-bintang ini ada yang banyak lebih besar daripada bumi ini. Kenapa bintang itu kelihatan kecil kelap-kelip di atas sana? Karena saking jauhnya. Bu, yang ibu anggap bintang kelap-kelip itu indah di langit, gitu ya. Kalau anak kecil kan nyanyi bintang kecil di langit yang hijau, gitu ya. Oh biru. Saya mungkin orang Madura kali ya. Jadi di langit yang biru itu kadang-kadang kita lihat sore malam itu ada bintang kecil. Itu sesungguhnya kumpulan dari ratusan juta planet. Bintang yang kecil itu ratusan juta planet. Bahkan sampai miliaran planet. Jadi bumi yang kita tinggali ini Bu, kemudian digabungkan menjadi 1 miliar bumi. Buminya ini ada 1 miliar. Kemudian dilihat dari kejauhan, maka kelihatannya cuma bintang kecil. Jadi kalau ibu lihat bintang di mana-mana itu setiap satu titik itu mewakili ratusan miliar bintang planet. Satu bintang mewakili ratusan planet. Alam semesta itu hebat sekali. Kenapa? Karena itu gugusan Bu. Makanya kan kita nyebut planet kita ini di gugusan Bima Sakti. Bima Sakti itu terdiri dari 300 miliar planet. Jadi kita ini salah satunya. Nah, kalau kita bayangkan Bu, seandainya bintang yang bertebaran itu jumlahnya ada ratusan dan setiap satu titiknya miliaran planet, luasnya Masya Allah. Nah ternyata apa yang digambarkan di dalam ayat ini, idzan nujumu kadarat, bintang-bintang, kan aslinya mufradnya itu najmun. Najmun itu 1 bintang. Nujumun itu beberapa bintang. Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan, 1 bintang yang jatuh itu mewakili ratusan miliar planet. Jatuh. Karena apa Bu? Bintang-bintang kita sebenarnya diikat oleh Allah. Jadi dia itu ada di sini itu diikat oleh Allah pakai cara Allah. Ya, jadi kalau ibu pernah melihat ada besi, ada sendok, kemudian dia melayang, di bawahnya ada magnet. Jadi magnetnya sudah diukur sehingga dia melayang gitu tuh. Ada sendok melayang, di bawahnya itu sebenarnya ada magnet. Karena diambil yang bertentangan, akhirnya setiap digoyangin, ya itu goyang. Nah, bintang-bintang ini Allah ikat satu sama lain dengan kekuasaan Allah. Nah, kalau sudah mataharinya dicabut, maka semua ikatan itu hancur, maka bintang-bintang itu juga akan runtuh. Berarti sekali runtuh 1 bintang saja itu sama runtuhnya ratusan miliar planet. Kalau kita lihat yang runtuh contohnya 200 bintang, berapa juta miliar planet yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan di dalamnya. Ya, maka kalau kita lihat apa ibu rahmatullah, faziyadatu zulmah, bumi ini akan semakin gelap. Sudah mataharinya Allah gulung-gulung dan padam, sisanya bintang-bintang itu Allah Subhanahu wa taala runtuhkan dan tidak tersisa. Dan itu Bu, jatuhnya itu sesuai dengan berat tubuhnya. Kita ini Bu, kalau ibu lompat dari sini ke bawah, itu kira-kira butuh 1 jam atau 2 jam? Nggak perlu ya, paling 2 detik, 3 detik selesai kan gitu. Karena Pak, ada berat tubuh kita yang kemudian membawa kita sampai nempel ke bumi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan bintang-bintang itu, Allah menjatuhkan sesuai dengan kadar dari berat massa setiap bintang yang ada di dalamnya. Makanya bisa dibayangkan Bu, kira-kira
di antara ratusan miliar bintang yang jatuh itu kira-kira kita ketimpang nggak kan gitu. Kan kita melihatnya di atasan bintang dia jatuh nih, sekali jatuh itu ratusan miliar jumlahnya, kira-kira kita yang di bumi ini ketimpang nggak? Nah ini menggambarkan bahwa kondisinya sudah sedemikian rupa. Yang tadinya tata surya begitu indahnya, rapi, Allah cabut satu jatuh. Ada ibu contohnya suatu saat bikin acara besar-besaran, kemudian ibu bikin lampunya semua, tapi kemudian ada satu lampu yang dia menjadi pusatnya, diikat semua. Ketika lampu itu dicabut, maka semuanya berantakan. Nah itulah seperti bintang-bintang itu. Ketika mataharinya Allah Subhanahu wa taala gulung dan Allah hancurkan, maka yang lain pun akan Allah hancurkan bersamaan dengan hancurnya matahari tersebut. Dan jatuhnya Bu, kalau ibu mungkin pernah melihat komet jatuh ya Bu ya. Komet itu mungkin batu-batu yang dari luar angkasa itu jatuh sebentar aja. Lalu kita lihat di beberapa negara Bu, ada batu-batu langit yang jatuh itu ada yang luasnya itu sampai 60 km. Jadi pas nimpa itu ya, jadi bumi itu kayak kayak jerawatan. Jadi diangkut jerawatnya, kemudian terkelopes itu kalau nembus itu hancur. Di Amerika Selatan tuh ada Bu. Jadi ada batu dari luar angkasa dia jatuh, itu kalau seandainya dihitung dia bisa menghancurkan satu desa. Ya, ada yang bisa menghancurkan satu kota. Tapi kebetulan jatuhnya di ruangan yang kosong. Kalau kita paling sedikit-sedikit lihat ada komet ya, antara dua Bu ya, ada orang sihir gagal atau memang ada orang yang melihat bagaimana batu itu jatuh. Itu namanya batu-batu tua. Kalau orang-orang yang suka mistik biasanya dicari-cari tuh. Itu namanya batu mustika, buat kekuatan sihir dan sebagainya. Tapi yang jelas batu-batu yang dari alam luar itu kadang-kadang suka masuk. Padahal dia sudah ada atmosfernya Bu ya. Jadi sampai sini nggak sampai, dari luar tuh besar Bu, segede mobil, segede truk. Tapi sampai ke bumi paling segede piring karena sudah disensor dan sebagainya. Karena di dunia ini masih dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Nanti sudah nggak ada lagi. Maka kondisi seperti itu menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari dua ayat ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kekuasaan Allah begitu dahsyat dan hebatnya. Allah bisa sampai menggulung-gulung daripada matahari. Allah bisa menghancurkan semua susunan-susunan bintang yang ada di langit. Kalau kekuasaan Allah sedemikian hebatnya, kenapa manusia sampai hari ini masih banyak yang ingkar kepada Allah? Sampai ada yang bilang, gimana mungkin saya kalau sudah meninggal saya dihidupkan lagi? Allah bisa menjadikan matahari hancur seperti itu, masih meragukan Allah dengan segala kekuasaan. Ya, jadi ini gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang sangat hebat dan tidak mampu ditandingi dengan siapa. Kemudian ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ya, kalau ibu lihat bagaimana erupsi itu mengerikan. Ya, erupsi dulu yang pernah kita lihat itu Gunung Merapi. Itu disebutnya Kudus Gembel. Saking jeleknya itu anginnya itu laharnya itu sampai kayak Kudus Gembel. Kudus Gembel itu ya kambing gembel ya. Kambing gembel itu kan rambutnya itu acak-acakan. Jadi digambarkan tuh ketika dia meletus itu seperti Kudus Gembel, berantakan. Dulu ada orang namanya Mbah Marijan, ya dia kena juga itu Kudus Gembelnya. Padahal lumayan jauh, saya kan sering juga bolak-balik ke sana. Ya, waktu kejadian itu saya cek fenomena sosialnya. Ya, ternyata di sana itu banyak rumah bordir di pinggir-pinggir sungai. Ya, saya bilang ini yang mengundang datangnya
ya hal ini. Jadi saya bilang ke teman-teman saya yang ada di Sleman sana, yang di Kaliurang sana, ya, nanti ini setelah Wudus Gembel ini pergi, kondisinya berantakan, jangan sampai lagi berdiri itu namanya rumah-rumah remang-remang itu, karena nanti bisa mendatangkan murka Allah yang kesekian kali. Itu kan nggak jauh dari kampusnya apa namanya itu di daerah Kaliurang itu, Sleman, kampus Universitas Islam Yogyakarta, UII, Universitas Islam, itu yang sekarang Profesor Mahfud MD jadi guru besar di situ. Itu dari situ paling cuma 12 menit udah sampai ke rumah Mbah Marijan ke atas. Jadi saya katakan ke teman-teman yang di kampus itu, ini kampus harus menjaga. Ya, baru saya bilang beberapa bulan saya balik lagi udah ada lagi yang berdiri. Jadi artinya bahwa bisa saja kemurkaan Allah itu kepada orang-orang yang tidak mau mendakwahkan Islam. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dahsyatnya. Walaupun kalau kita lihat debu-debunya itu menyuburkan, jadi sekitar kali-kali yang ada di bawahnya itu sangat subur sekali. Nah, sedemikian rupa ya tumpukannya itu sampai. Itu namanya apa, Bu? Gunung yang diletuskan oleh Allah. Ya, yang baru-baru ini Semeru ya, Gunung Semeru. Gunung Semeru ini juga kalau kita lihat erupsinya sebenarnya sering, tapi yang dahsyat yang kemarin. Ya bayangkan Bu, ada orang punya rumah masih enak paginya, pas besoknya baliknya lagi udah nggak ada, rata dengan tanah. Ini kan menggambarkan bahwa itu baru cuplikan. Nanti di hari kiamat gunung itu memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan gunung-gunung itu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan merubah gunung-gunung itu menjadi seperti kapas-kapas. Sekarang ada nggak Bu di antara ibu-ibu mendengar kisah orang mengangkat gunung? Kan tidak ada Bu. Dulu kita pernah mendengar kisah legenda Bu. Apa Tangkuban Perahu ya Bu? Tangkuban Perahu kan tuh kalau dalam kisah legendanya dia sedang membuat apa itu namanya tempat dari sekian banyak, terus kemudian karena dia kesel dia tendang perahunya kemudian jadi terbalik, ya, itu namanya Tangkuban Perahu. Itu cerita legendaris. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pegunungan yang begitu hebatnya tidak ada satupun manusia yang bisa mengangkatnya sampai hari ini. Manusia hanya bisa mengambil manfaatnya dari pasir-pasir yang ada, batu-batu yang ada. Makanya sekarang kalau kita lihat tambang-tambang itu, walaupun diambil ratusan tahun, mengambil batu kali dan batu-batu itu tidak akan pernah habis. Karena apa? Saking kerasnya gunung-gunung itu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu kami hancurkan. Jadi yang disebut dihancurkan itu tadi Bu ya. Pertama Allah Subhanahu wa taala merubah sifatnya. Jadi gunung yang berat itu menjadi ringan. Seperti kapas tadi. Berarti apa Bu? Gravitasinya dirubah. Ya, gunung itu Bu, kalau kita perhatikan tancapan ke bawahnya itu lebih tinggi daripada tancapan penampakan di depan. Jadi kalau Ibu pernah pergi ke Dieng ya, itu kan Dieng itu 2136 mdpl. Ketinggiannya itu di atas permukaan laut 2500 lah, sampai 2500 di atas permukaan. Itu kalau Ibu mau gali pasaknya, Ibu akan temukan itu lebih dalam daripada keluarnya. Jadi kalau itu 2500 naik ke atas, maka ketika Ibu gali itu lebih dari 2500 ke bawahnya, nancep. Sekarang kalau Ibu bikin tenda, itu kan pakai pasak. Pasaknya lebih kelihatan di atas atau kelihatan di bawah? Pasti Ibu ketoknya sampai habis tuh kalau pasak. Biar apa, nancapnya kuat. Itu contohnya kita punya pasak ukuran 20 cm. Paling yang kelihatan di mukanya itu cuma 5 cm atau 2 cm.
selebihnya masuk ke dalam. Nah, itulah gunung. Jadi gunung-gunung ketika Allah Subhanahu wa taala ingin hancurkan, seluruh pasak-pasak ini Allah lepas. Kemudian gunungnya itu Allah terbangkan sehingga massa berat dari gunung itu seperti kapas. Kapas, Bu, kalau kena kipas angin dia terbang. Maka ketika alam ini bergonjang-ganjing, maka gunung-gunung itu seperti kapas. Kita lihat di dalam Al-Quran, Bu, surat apa tuh, Bu? Al-Ihnil Manfush. Surat apa, Bu? Al-Humazah. Wailul likulli mumazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil khutamati wa ma adraka mal bukan. Surat apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadi manusia itu seperti larun-larun yang terbang-terbang gak menentu, ditambah lagi gunung-gunung itu seperti kapas. Jadi yang kita lihat tuh, Bu, yang gunung yang tinggi, Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung Semeru, ada Jaya-Wijaya, itu gunung gede-gede, Bu. Ya, saya pernah lihat juga gunung apa itu Himalaya, itu besar-besar, tinggi-tinggi. Itu nanti dia hanya menjadi seperti kapas yang terbang. Maka artinya apa, Bu? Orang yang di atasnya sudah dipastikan dia terbalik-balik ya kemana-mana, seperti serangga yang diinjak oleh manusia pada umumnya. Nah, ini gambaran bahwa pada hari kiamat tempat-tempat di dunia yang kita anggap hebat, indah, dan begitu rupa, ternyata nanti ketika hari kiamat semua tidak berdaya. Matahari yang kita anggap begitu hebatnya nanti tidak berdaya. Bintang-bintang yang begitu jauhnya kelap-kelip, kita tidak bisa menjangkaunya, nanti hancur berantakan. Bahkan gunung-gunung yang selama ini kita lihat begitu rupa, ternyata nanti hanya seperti kapas. Kalau Allah bisa menggulung matahari, kalau Allah bisa meruntuhkan semua planet, kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan gunung, kenapa masih ada manusia sampai hari ini meremehkan Allah Subhanahu wa taala? Disuruh sholat, embung, kan gitu kan. Ini bukan perintah ibu, perintah Allah, terserah kan gitu kadang-kadang. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa kekuasaan Allah begitu hebatnya, jangan sampai kita tidak mempersiapkan akhirat kita. Jadi Allah detail, Bu, ya. Artinya gini, untuk menghancurkan gunung saja Allah detail, dicabut gravitasinya, kemudian dicabut dari akarnya, kemudian dibalikkan sedemikian rupa, itu Allah ada hitungannya. Apalagi kita manusia, ya, yang sholat, yang nggak sholat, yang taat, yang nggak taat, yang mendengarkan perintah Allah, yang sekedarnya mendengarkan, itu kan semua Allah sudah tahu. Ya, bagi Allah sesuatu itu sangatlah mudah. Maka kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala sudah menampilkan 3 kekuasaannya di dalam surat At-Takwir ini. Yang keempat, Bu. Yang keempat, wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila unta-unta yang hamil ditinggalkan tidak terurus. Jadi apa nih, Bu, artinya kok tiba-tiba ke unta-unta ini? Jadi, Bu, binatang kesayangan orang-orang Arab pada saat itu, peternakan yang paling dibanggakan itu adalah peternakan unta. Ketika apapun yang terjadi, badai terjadi, pasti mereka menjaga unta-unta mereka. Bu, kalau di Arab Saudi terjadi sesuatu, peternak unta itu tidak akan pernah mau meninggalkan untanya. Kenapa, Bu? Karena unta-unta ini harta yang berharga. Unta-unta ini ada yang harganya sama seharga mobil. Karena ada unta yang lebih mahal daripada kuda. Ya, makanya unta-unta ini ketika dia hamil, dia sudah melihat masa depan akan dirinya.
Jadi kalau dia bilang, alhamdulillah di peternakan ada 5 onta yang sedang hamil, yang sedang bunting, maka dia menghitung, kalau unta ini nanti lahir, kita akan menjadi jutawan. Kenapa, Bu? Unta yang paling enak dagingnya itu unta muda. Itu namanya humurul ahliyah. Unta-unta muda itu. Tapi sebenarnya begini, mereka itu dilematis. Antara saya jual masih sangat kecil sehingga dagingnya itu enak dimakan, atau lebih baik saya besarkan, saya jadikan dia indukan, nanti dia akan melahirkan lagi. Kebanyakan akan berpikir bagaimana dia akan membesarkannya. Jadi onta-onta yang kecil-kecil ini, yang mungkin masih muda-muda ini, ditawar oleh orang, Pak, saya beli ontanya nih. Dia mikir, ini onta baru umurnya 3 bulan, 4 bulan, saya masih sayang-sayangnya nih onta. Gimana kalau saya beli, Pak? Karena saya nggak bisa makan onta kecuali yang model kayak gini nih, Pak. Akan dia mikir, ini kan saya onta saya mau gedein, ini juga betina. Nanti kalau dia melahirkan, saya bisa mendapatkan keuntungan. Memang berapa perkiraan Bapak? Perkiraan saya onta ini, ya kalau dia nanti besar, dia punya anak, ya harganya mungkin sampai 40 juta. Karena orang itu pencinta onta, saya beli 40 juta tuh, Pak. Onta yang masih kecil, dijual lah, disuguhkan makanan terlezat yang ada di tanah Arab. Jadi onta-onta yang masih kecil itu kadang-kadang harganya bisa lebih mahal daripada onta yang gede. Kenapa? Karena rasanya itu ditunggu orang. Dan yang beli itu berarti orang kaya. Karena kan dia berpikirnya, untuk menikmati saya harus membeli onta-onta muda ini lebih mahal daripada onta-onta yang sudah tua. Tapi onta yang sudah tua bagi pemiliknya merasa bahwa onta ini bisa dikawinkan dan bisa melahirkan anak lagi. Jadi sebenarnya kan kita memikirkannya juga demikian. Ya, kalau ibu nih lagi punya onta, kelihatannya bagus menurut ibu, onta saya ini nanti 1,5 tahun kemudian dia sudah besar, dia akan melahirkan anak. Anaknya mungkin nanti 1 atau 2. Kalau anaknya 1 atau 2, maka saya akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Daripada saya jual murah, mendingan saya tunggu nanti sampai gede. Tapi ada orang pencinta makan unta. Makanya di dalam hadis Nabi itu kan digambarkan ya, bahwa orang yang melakukan sebuah kebaikan itu, pahalanya itu lebih baik daripada unta muda yang dimakan. Karena itu sebagai ilustrasi bahwa pahalanya itu besar. Nah, artinya apa, Ibu rahmatullah? Unta itu adalah binatang investasi orang-orang Arab. Apapun yang terjadi pada saat itu, pasti dia tidak mau meninggalkan untanya. Di sini Allah mengatakan, apabila huru-hara hari kiamat terjadi, unta-unta yang bunting pun pasti akan ditinggalkan. Berarti kondisinya itu sudah morat-marit, sudah menakutkan, sampai binatang yang dia cintai pun dia harus tinggalkan. Ibu pernah nggak lagi ada gempa di dapur, lari keluar? Oh, nggak pernah di sini ya. Kadang-kadang kita pas sudah keluar baru keingetan anak kita ada yang lagi di kamar, ada yang baru keingetan ya, makanya mungkin masakan kita dan sebagainya itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan diri. Setelah sampai di luar, kita nungguin gempanya udah nggak turun lagi, baru ingat anak saya. Oh iya, tadi anak saya yang nomor 2 masih tidur, anak saya yang pertama masih main. Ya, kita sudah khawatir, kita masuk, kita peluk. Ya, kata anak kita, ngapa saya dipeluk begini banget? Padahal kita khawatir dia ketimpa gempa kan gitu. Itu artinya apa, Bu? Ketidaksadaran kita meninggalkan rumah itu karena saking paniknya kita sampai meninggalkan rumah. Saya dulu waktu kejadian gempa itu pernah, Bu, di kelas 2 sanawiyah. Kemudian mulai gempa, saya di sekolah yang umur sekolahnya itu paling tua. Dan saya di pesantren yang berdirinya tahun 1926. Nah, umur gedung itu 1930.
Kejadiannya itu 1992. Berarti umurnya berapa, Bu? Dari 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Umurnya udah 60 tahun untuk bangunan yang saya lagi belajar. Jadi kalau kita lihat goyang dikit itu melepuh apa namanya, tembok-temboknya. Itu kalau kita lihat babunya udah goyang-goyang. Wali kelas saya bilang gini, tenang. Kalau kita gempa nanti kita sembunyi di bawah meja masing-masing, tenang. Pas gempa susulan dia yang lompat pertama kali. Ya, kita murid panik, ada yang mau keluar, ada yang mau di bawah meja. Sebagian keluar, sebagian ke bawah meja. Ternyata walaupun sudah menenangkan orang pun dia sendiri lari. Karena sakit menakutkannya kondisi gempa tersebut. Nah, ini menggambarkan kepada kita wa idzal 'isyaru 'abtila. Gambaran bagi orang yang mencintai hartanya secinta apapun terhadap harta itu, ketika kiamat sudah datang pasti dia akan meninggalkan sesuatu yang dicintainya. Pedagang emas, Bu, mungkin di pasar-pasar kan kita lihat tuh ada orang dagang emas. Kita membayangkan emas itu berapa kilo gitu kan. Ya, kalau kita pergi ke pasar-pasar itu jual emas. Biasanya dia lengkap, ada tralisnya, ada apa, biar jangan sampai ada orang yang mencuri itu. Itu, Bu, kalau lagi gempa, Bu, lari nggak kira-kira dia? Lari juga, padahal kalau dia jatuh ketiban emas, bukan? Tetap aja dia lari. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa kondisi hari kiamat manusia juga akan dipisahkan dengan sesuatu yang dia cintainya. Jadi Allah bisa menjadikan seseorang terpisah dengan sesuatu yang dicintai. Nah, makanya kita bisa membayangkan, Bu, ya, saudara-saudara kita yang di Semeru sekarang, ya, ketika dia pulang udah nggak lihat lagi apa-apa. Tadinya ada rumah, ada ruang tamunya, ada TV-nya, ada kulkasnya. Pas dia datang udah jadi tanah lurus. Kemana nih barang-barangnya? Artinya Allah bisa menghilangkan, ya, apapun yang kita miliki, karena memang itu hari kiamat, hari di mana Allah sudah menjadikan setiap manusia sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Itu belum akhirat, Bu, baru mau datangnya hari kiamat. Makanya kalau kita tidak bisa mengatur diri kita untuk memisahkan diri kita dari kehidupan dunia sekarang, nanti jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat. Karena kita secinta apapun terhadap dunia ini pasti kita dipisahkan. Ya, ibu punya cincin sebagus apapun, kalau ibu sudah menghembuskan napas terakhir, anak-anak ibu udah mikir nih kayaknya cincinnya punya saya nih kan. Karena apa? Karena mungkin dia pengen. Jadi nggak bisa awet lama. Apapun yang kita miliki itu semua sudah hilang. Jadi bagaimana kita mempersiapkan akhirat itu dengan cara Allah mengenalkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu, hari yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi kalau kita cinta terhadap dunia boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi sebagai mencintai saja, cintai mobil, dicuci, dibersihkan, silakan. Cintai motor kita, silakan. Tapi jangan berlebihan. Gara-gara motor lupa sholat, gara-gara mobil lupa ibadah, itu jangan sampai. Jadi kecintaannya itu sebatas cinta tabiatnya saja. Seseorang itu mencintai perhiasan, itu tabiat saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena nanti akan Allah Subhanahu wa taala pisahkan. Itu yang keberapa, Bu? Ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima, Bu. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Bu, binatang itu juga punya rasa takut. Dia juga punya insting. Maka kadang-kadang kalau kita lihat, Bu, ya, ketika Allah ingin mendatangkan gempa, itu biasanya ada binatang-binatang yang kumpul.
Binatang itu dari atas lari kencang sekali. Ya. Kadang-kadang kita berpikir ini fenomena apa ini, kok burung terbang meninggalkan tempatnya. Ya, jadi ternyata ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau hari kiamat itu terjadi, binatang-binatang itu rata-rata mereka memiliki rasa takut, tapi caranya mereka berkumpul. Itu yang disebut dengan wa idzal wuhusyu husyir. Dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Jadi binatang babi ini Bu yang liar-liar di mana yang susah ditangkap dan sebagainya tidak pernah disatukan, di hari itu mereka kumpul untuk merasakan ketakutan yang sedemikian rupa. Padahal itu dulu binatang yang disebut Tom and Jerry. Maksudnya apa? Binatang-binatang yang saling memusuhi. Ya, binatang yang saling memusuhi itu kan kalau dulu kita masih kecil antara tikus dengan kucing itu saling memusuhi. Ya, anjing dengan kucing Bu masih bermusuhan nggak Bu? Atau binatang apa? Pokoknya semua binatang-binatang yang dulu terpisah dan saling bermusuhan, saat itu mereka kumpul dalam satu tempat karena rasa takutnya terhadap hari kiamat. Artinya apa Bu? Sampai binatang saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikannya. Masa manusia tidak yakin bahwa dia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar? Binatang yang beda karakter, beda kebiasaan, beda makannya. Tapi ketika hari kiamat itu terjadi, ketika bumi ini sedang digonjang-ganjing oleh Allah, saat itu setiap binatang berusaha untuk menyatu dalam satu tempat. Sebagai wujud rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau binatang saja begitu takut terhadap fenomena alam yang Allah hancurkan, kenapa manusia sampai hari ini tidak pernah takut kalau Allah hancurkan alam ini di hari kiamat? Ini gambaran sederhana bagi kita ibu-ibu rahimahullah bahwa sesungguhnya manusia itu harusnya mempersiapkan diri ketika nanti dia ditemukan di padang mahsyar, dan salah satu pembelajarannya adalah binatang-binatang saja sebelum datangnya hari kiamat mereka berkumpul sebagai wujud rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan dipanaskan. Bu, laut dipanaskan. Kalau laut itu panas, siapa yang berenang di dalamnya? Apa yang masih hidup di atasnya? Semuanya matang, Bu. Ikan-ikan, cumi, ubur-ubur matang semua. Laut itu dipanas. Yang menjadi masalahnya penggorengannya di mana itu laut bisa panas? Karena artinya kekuasaan Allah hebat sekali nih. Bu, mohon maaf ya. Kalau ibu membakar sebuah bejana yang besar, contohnya ibu memasak air 200 liter. Pernah Bu masak air 200 liter? Nggak pernah ya Bu. Bejananya segede apa kira-kira kan? Satu toren itu ya Bu. Itu seandainya ibu masak, sama tidak ibu memasak di atas bejana yang 10 liter dengan yang 2000 liter? Sama atau beda Bu? Beda kan ya. Kalau yang 10 liter ibu masak paling 7 menit, 10 menit sudah mendidih. Kalau yang 200 liter ibu masak mungkin 20 menit, 30 menit dia baru ada yang mendidih. Nah kira-kira laut itu berapa liter Bu? Itu Allah masak itu. Allah sampaikan di dalam Al-Quran wa idzal bi'aru sujjirat. Dan apabila lautan dipanaskan oleh Allah. Makanya tadi saya katakan
Kalau lautan panas, ikan-ikan semua mati, ubur-ubur mati, cumi mati, teri mati, semuanya mati. Jadi miliaran dari makhluk Allah yang ada dalam lautan itu semuanya akan mati karena lautan yang panas. Kalau Allah bisa mematikan binatang miliaran, kenapa manusia masih saja bertanya apakah Allah bisa menghidupkan mereka dalam satu waktu yang jumlahnya miliaran ini? Karena kan kita jumlahnya 8,2 miliar manusia di atas bumi ini, 8,2 miliar. Kalau Allah ingin mematikan kita dalam satu waktu, bagi Allah mudah. Kalau Allah ingin menghidupkannya pun, bagi Allah sangatlah mudah. Yang jadi masalahnya, berapa banyak manusia yang hidup hari ini tidak pernah mempersiapkan kehidupan akhiratnya, padahal Allah sudah menjanjikan bahwa Allah akan membangkitkan mereka. Mari kita lihat tentang air yang dipanaskan. Jadi lautan itu luas. Maka kita lihat bahwa selama ini konteksnya air itu bisa memadamkan api. Konteksnya Bu ya, air itu bisa memadamkan. Jadi kalau ibu melihat air api, siram saja pakai air mati. Tapi kalau ini konteksnya dirubah oleh Allah. Air laut itu Allah Subhanahu wa taala panaskan sehingga semua air itu berubah menjadi api. Biasanya api dipadamkan oleh air. Ini air terbakar oleh api. Gimana kalau air itu terbakar oleh api? Mungkin ibu pernah melihat ya tayangan-tayangan di mana ketika ada air laut kemudian tertumpahi minyak. Jadi contohnya kapal tanker, kemudian minyaknya lepas di lautan. Kemudian ketika dibakar itu, maka seakan-akan lautan itu menyala. Itu menyala selama oli ataupun bahan bakar itu masih ada. Setelah itu dia mati, karena air itu masih lebih kuat masanya dibandingkan dengan api. Tapi di hari kiamat nanti Allah membaliknya. Api-api itu akan menjadi bahan bakar air. Air itu menjadi bahan bakar api. Itu fenomena yang sangat menakutkan. Kalau kita lihat lautan itu isinya ama api, itu kira-kira apa yang terjadi? Kita sering melihat ada kecelakaan-kecelakaan kapal laut di tengah lautan saja, itu mengerikan. Apalagi ini lautnya yang kemudian terbakar. Nah, ini digambarkan oleh Allah bagaimana Allah bisa memutarbalikkan kaidah. Biasanya api dimatikan oleh air, ini sekarang air nyala, api menyala di atas air. Kalau Allah bisa membakar lautan yang jumlahnya jutaan hektar itu, maka masih ada manusia yang mengatakan bagaimana cara Allah menghidupkan kita setelah kita dimatikan. Menyalakan api saja yang jumlahnya hektaran bisa, apalagi cuma menghidupkan kita kembali. Bagi Allah sangatlah mudah. Jadi ayat-ayat ini mengajak kita untuk berpikir betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Masa dengan begitu banyak fenomena kebesaran Allah masih belum bisa kita meyakinkan diri kita kalau kita meninggal dunia, kita dibangkitkan oleh Allah dan dihisab oleh Allah. Apakah untuk membangkitkan kita dan menghisab kita jauh lebih sulit daripada Allah menghancurkan miliaran planet yang ada di luar sana? Bahkan Bu, saya berpikir kayaknya jumlah kita dengan jumlah planet itu masih banyakkan jumlah planet. Hari ini kita termasuk manusia yang cukup banyak, 8 miliar manusia hari ini. Nah, sedangkan satu gugus planet itu terdiri dari 300 miliar. Perbandingan 8 miliar dengan 300 miliar banyakan mana, Bu? Banyakan 300 miliar berapa kali lipat? Berapa? Jadi kalau 8 miliar dikali 4 masih puluhan, Bu. Ini kan 300 miliar. Berarti dikali 40 kali ya? 8 miliar kali 10, 800 ya? Ya Bu ya? 800 miliar ya? Kalau 8 miliar dikali 10
80 miliar. Artinya gini Bu, mohon maaf ya. Satu planet itu, ini kan satu planet nih. Kalau Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Kalau kita bertobat kepada Allah, Allah masukkan kita ke surga. Di mana surga yang Allah berikan untuk kita per setiap individu itu satu buah kapling yang luasnya antara langit dan bumi. Berarti kalau anggaplah satu kapling kita itu setidaknya 4 kapling bumi ini. Bumi ini udah ada yang mengukur bumi Bu? Ibu belum mengukur ya. Jadi kalau secara sederhananya gini aja. Kecepatan bumi ini 1 jamnya itu berputar itu 1600 km. Sedangkan 1 hari perputaran kita di angka 24 jam. Berarti 24 jam kali 1600. Berapa Bu kira-kira? Jadi 1600 kali 24. 1600 kali 24. 38.400 km ya. 38.000. Itu baru satu diameternya Bu ya, belum semuanya. Baru satu putaran. Maksud saya, kalau ibu di surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kapling itu 100 juta kilometer. Kira-kira ibu dari dapur mau ke kamar tidurnya itu butuh waktu berapa lama? Tapi itu sesuatu yang pasti Allah berikan. Jadi surga yang akan Allah berikan kepada kita itu melebihi daripada apa yang kita bayangkan di dunia ini. Sekarang ini kan kita 8 miliar berebut aja yang ada di bumi ini, tanahnya dan sebagainya. Nanti di akhirat Allah akan memberikan arduhas samawat wal ard, yang luasnya itu luas seperti antara langit dan bumi. Untuk satu orang Bu, ya. Wajan natin arduha, satu taman itu luasnya langit dan bumi. Maka artinya apa Ibu rahmatullah? Kalau seandainya seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari nanti kiamat semuanya beriman kepada Allah, dia dapat kapling surganya yang luasnya itu seperti itu. Bahkan ada di dalam sebuah hadis yang mungkin hadis ini menggambarkan tentang orang paling terakhir masuk surga Bu. Jadi ketika ada orang di neraka itu ketika dia sudah terlalu banyak dosa, dia sudah nggak pikir lagi kayaknya masuk surga. Jadi sudah banyak dia mendapatkan syafaat di akhir-akhir. Jadi siapa di antara kalian yang punya iman 10 zarrah, ayo masuk surga. Ya, akhirnya dia pegang temannya setan. Setan, walaupun saya sudah bermiliar-miliar tahun bersahabat dengan kamu di neraka, saya dipanggil juga karena ada iman 10 zarrah di dalam hati saya. Masuklah dia. Terus satu sampai siapa di antara kalian yang punya iman 1 zarrah? Maka kemudian mereka disuruh keluar. Ya, kata mereka, ya, wahai setan, ternyata kita berpisah juga di sini. Kata setan, ternyata kamu masuk surga juga. Sudah pada banyak yang selesai, artinya dia sudah selama-lamanya di dalam api neraka. Kemudian datang malaikat, adakah di antara kalian yang punya iman setengah zarrah saja dari keimanan kepada Allah? Dia bilang ada. Kemudian dia mau masuk surga, ini yang udah paling terakhir nih. Tidak ada lagi setelah itu orang yang masuk surga setelah orang ini. Dia jalan tertatih-tatih menuju surganya Allah. Sampai dia di pintu gerbangnya surga, dia bilang, ya Allah, saya nggak usah jauh-jauh, di sini aja udah. Di sini aja Allah, ya Allah, ini tiangnya udah indah sekali dari batu mulia. Itu belum masuk surga, baru di depan pintu gerbangnya. Ya Allah, ini udah indah banget, nggak ada yang lebih indah. Kata malaikat, ini bukan tempat kamu masuk dia. Masuk dia di emperan surga. Dia lihat tempat yang indah segala. Dia bilang, ya Allah, cukup saya di sini saja, nggak apa-apa, saya di emperannya. Ya, kemudian kata malaikat, Allah memerintahkan kamu maju lagi. Dia lihat lagi ada sebuah taman-taman yang indah. Dia bilang sudah di sini aja. Karena udah kelamaan jadi penghuni neraka, ya nikmat surga saja dia sudah bilang sudah cukup.
Ya, sampai pada akhirnya kemudian malaikat mengatakan, engkau tidak akan pernah berhenti kecuali engkau memasuki surga yang indahnya sama seperti bumi dan isinya, bahkan 10 kali lipat daripada keindahan dunia itu. Berarti orang yang paling terakhir masuk surga itu minimal dia mendapatkan fasilitas 10 kali lipat daripada keindahan dunia dan isinya. Itu yang paling akhir. Jadi kalau ibu-ibu masuknya masih agak ke atas gitu ya, surganya level 36, level 50, level 60, itu udah indah sekali. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janji. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan segala sesuatu yang Allah janjikan betul-betul nyata. Kita lanjutkan lagi. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh itu dipertemukan dengan tubuhnya. Jadi Bu, perpisahan kita dengan tubuh kita itu hanya beberapa saat. Nih Bu, kulit yang ibu sayang, yang pakai skincare gitu ya Bu ya, rambut yang kita jaga, ini nanti pasti berpisah dengan kita. Dan perpisahan itu dengan cara kita dikuburkan. Ada di antara kita yang tubuh kita habis, tidak tersisa kecuali hanya tinggal sisa-sisa debu-debu kita. Ya, ketika kita sudah meninggal, ada yang mungkin tubuhnya masih terjaga, tapi kebanyakan tubuh kita itu sudah lunak. Ya, mungkin kita ketika dimakamkan 60 tahun kemudian anak kita pengen dimakamkan di situ. Akhirnya dia bilang, saya ingin di kuburan ibu saya. Ya, ibunya kuburannya itu tinggal sisa-sisa tulang lunak dikumpulin dalam satu tempat, dipojokin, anaknya dimakamkan di situ. Itu tubuh yang sudah terpisah. Nanti Bu, setelah semua proses di alam barzah selesai, sudah di akhirat dibangkitkan Bu. Caranya Bu, bahwa tubuh ibu yang tersisa itu akan terkena air hujan. Ketika dia terkena air hujan yang Allah turunkan, tubuh itu merekah kembali seperti sedia kala. Dari ujung tulang ekor ini ketika terkena air, maka dia kemudian tumbuh kembali seperti sedia kala. Bahkan di alam barzah itu kita akan ditumbuhkan sesuai dengan tinggi para nabi terdahulu. Jadi ada yang mengatakan di alam barzah itu atau di alam akhirat nanti di padang mahsyar, kita dikumpulkan dengan kondisi tubuh kita yang lebih besar dari sebiasanya. Tapi masih ada Bu yang punya di sini tompel gitu ya, masih kelihatan gitu. Yang di sini yang punya ini masih kelihatan seperti sedia kala. Tapi saat itu kita masih dalam perut bumi. Jadi tumbuh kemudian dalam perut bumi, kemudian ada utuh. Nah, ketika Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan yang disebut dengan sangkakala yang kedua, itu roh itu keluar dan kemudian mencari tubuh, dan kemudian dia masuk ke dalam tubuh itu, kemudian dia hidup bergerak seperti serangga yang keluar. Disitulah kehidupan yang utuh. Itu namanya wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh itu dipertemukan dengan tubuhnya kembali. Jadi sebenarnya kita meninggal itu cuma terpisah antara ruh dan jasad kita. Ruh kita tidak pernah mati, jasad kita yang hancur. Tapi ruh kita akan dihancurkan ketika hari kiamat terjadi. Jadi Bu, di alam barzah kita nggak mati. Ruh kita tahu apa yang terjadi di lingkungan kita tahu. Itulah kemudian kenapa kita perlu mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Karena apa? Karena dia merasakan setiap doa-doa yang kita kirimkan. Ini anak yang waktu di pesantren saya kirimin wesel, nggak pernah doain saya. Ya, ini anak yang saya omelin dulu, ternyata dia sering doain saya. Dia rasa Bu di dalam alam barzah. Karena roh itu hidup. Ya. Kapan roh itu akan meninggal dunia? Ketika hari kiamat terjadi. Jadi sekarang ini roh-roh yang ada di orang tua kita di alam barzah itu semua masih hidup. Cuma dia hidupnya tidak berjasad karena jasadnya sudah hancur, tinggal rohnya saja. Jadi kalau dia mau menikmati hidup di alam roh itu, ya dia
bertemu dengan teman-temannya, bersama dengan amal solehnya dan sebagainya, menunggu doa dari anak-anaknya dan putra-putrinya. Ya, nanti ketika dentuman, ya, yang disebut as-soho atau matul kubro, maka saat itu terjadi gempa, goncangan yang sedemikian rupa. Disitulah kemudian roh tidak sadarkan. Jadi dari sejak sekarang roh orang tua kita masih sadar dan masih merasakan. Ya, makanya tadi kan suratnya apa tuh? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Nah, wa qala al insanu ma laha itu orang-orang kafir yang tidak pernah mempersiapkan kehidupan akhiratnya, yang tidak pernah hidup memperhatikan akan masa depan akhiratnya, maka ketika dentuman besar itu terjadi, dia berkata, ada apa ini? Tapi kalau orang beriman mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah, bahwa hari ini kiamat sudah terjadi, maka tidak tersisa lagi kehidupan kecuali semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati dia tuh. Jadi ruhnya itu tidak lagi sadar di situ, bukan dari sekarang. Jadi orang yang dulu pernah membuat ketapel untuk membakar Nabi Ibrahim, itu selama di alam barzahnya dia disiksa oleh Allah sampai hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat ada saja yang Allah akan azab, tapi tidak setiap hari, temporari. Ada masa-masa dia dipanggil diazab, dipanggil lagi diazab. Karena apa? Karena dia sudah berbuat hal-hal yang buruk. Nah, ketika kemudian hari kiamat datang, gelap dunia gelap. Tidak ada satupun yang hidup. Disitulah kemudian Allah mengatakan, ya, siapakah Tuhan yang kalian sembah? Maka tidak ada yang menjawab. Maka kemudian Allah mengatakan, ya, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Hari ini siapa di antara kalian yang masih hidup? Tidak ada. Hari ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah itu apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Dunia menjadi gelap, tidak ada yang hidup sama sekali, termasuk sungai-sungai, manusia-manusia tidak ada yang hidup, sampai Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan, dan di saat itulah kemudian Allah hidupkan semuanya, termasuk manusia dihidupkan dengan cara disandingkan dulu dengan tubuhnya yang pernah ada di dunia, yang kemudian dirakit dan disempurnakan oleh Allah. Ketika ketemu, itu awal sadarnya. Jadi ketika dia terbang, dia mencari, itu dia tidak tahu, tapi memang sudah Allah sampingkan, sandingkan. Jadi nanti manusia itu di padang mahsyar, ketika sudah Allah hujankan, itu kan tumbuh tubuhnya tanpa rohnya. Dia diam aja. Ketika ditiupkan roh sangkakala, seluruh roh itu dibebaskan, kemudian mencari tubuhnya masing-masing. Maka dia masuk ke dalam tubuh itu, kemudian dia melihat. Kemudian dia lihat tubuhnya. Ada yang dia lihat wajahnya itu seperti binatang. Ada yang dilihat wajahnya buta. Ada yang dilihat wajahnya itu sedemikian rupa. Itu tergantung bagaimana amalan dia di dunia. Karena kan ada 7 tipologi ya orang yang dibangkitkan pada mahsyar nanti. Ya, ada yang buta, jalan dengan kaki. Ada yang kemudian wajahnya seperti binatang, ada yang bercahaya, sangat bercahaya sekali, ada yang sangat hitam dan sebagainya. Itu tergantung pada amalnya masing-masing. Maka ketika itu dia lihat, oh ternyata saya ini termasuk orang yang beruntung karena diberikan cahaya. Cahaya itu dirasakan oleh dirinya. Itu orang yang nuruhum yas'a baina aydihim. Cahayanya itu dirasakan. Itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sadarkan dalam kondisi itu. Tapi ada yang kemudian mengatakan, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam hari ini dalam kondisi itu? Ya, itu kan dalam Al-Quran kan Allah mengatakan. Ya, di situ waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, jadi ketika dia bangkit, kenapa saya ini buta itu? Padahal dulu di dunia saya tidak. Kata Allah, dulu di dunia engkau telah membutakan hatimu dari ayat-ayatku, hari ini engkau aku butakan. Ya, nah, itu awal sadar. Kapan? Wa idzal nufusu zuwijat, ketika manusia
antara rohnya dengan jasadnya yang dulu di dunia dipisahkan, hari itu dipertemukan kembali dalam kehidupan yang berbeda. Ya, jadi kalau kita dalam hal ini melihat kematian kita itu hanya perpisahan sementara. Yang terpenting bukan perpisahannya itu, yang terpenting adalah persiapan akhiratnya itu. Jadi jangan sampai kita bangkit langsung nangis. Ya, kita kemudian roh kita ditemukan dengan jasad kita. Pertama kali kita lihat, ya Allah, pertama kali saya meninggal dunia bunuh diri, nanti saya harus apa kan? Ya kan ada orang yang meninggal dunia ini kan dengan cara-cara yang buruk. Ketika dia bangkit dia ingat kenapa dulu saya meninggalnya buruk. Naudzubillah. Kalau yang teringat pertama kali dia meninggal su'ul khotimah kan naudzubillah. Ya, ternyata saya hidup lagi dulu, saya terakhir. Saya lagi minum khamar ditabrak mobil dan gitu. Berarti kan dia su'ul khotimah, dia akan menangis setelah itu. Kenapa? Bagaimana mungkin nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah, sedangkan dalam kehidupan sebelumnya dia sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Tapi kalau kita yang habis sholat, lagi zikir, lagi baca Quran meninggal, lagi ibadah meninggal, lagi zikir meninggal, pas kita dipertemukan kembali, kita mulai ingat-ingat. Alhamdulillah hari ini hidup, dulu terakhir saya di dunia meninggal. Saya lagi menghatamkan Quran, pas saya sujud syukur, saya meninggal. Alhamdulillah kan. Jadi nanti wajah kita itu tergantung bagaimana kita memperlakukan hidup kita ini. Jadi kalau di dalam kehidupan dunia kita ini banyak berbuat dosa, maka kita akan mulai meneteskan air mata sampai air mata habis, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi mohon maaf di padang mahsyar itu ada yang mengatakan kita kurang lebih 300 tahun lamanya. Jadi meratapi akan dosa-dosa kita itu 300 tahun itu sesuatu yang sangat menyiksa. Ya, orang kan bilang ya Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan dihukum gitu kan contohnya. Dia membayangkan dia ingin diberikan keputusan berapa tahun saya masuk penjara. Ketika tidak diputuskan dia bingung dan bimbang. Ya, sekarang ini berapa ratus para nabi yang dinyatakan dia dieksekusi mati, tapi sampai hari ini tidak dieksekusi mati. Maka dia akan berpikir, sebenarnya saya itu hidup mau dibuat seberapa lama, dibiarkan seperti ini seberapa lama. Itu kadang-kadang di dunia saja kita sudah tidak sabar. Bagaimana di padang mahsyar ketika nanti Allah akan menghisab kita dan kita dalam kondisi tidak siap untuk menjawab, maka gemetaran kita di hadapan Allah itu sudah dirasakan 300 tahun sebelumnya. Ya Allah, nanti kalau Allah tanya saya tentang masalah harta saya pakai buat maksiat. Saya ditanya tentang waktu saya pakai untuk berbuat dosa. Nanti kalau Allah bertanya, apa yang harus saya jawab? Itu saja sudah menegangkan. Ya, ibu kalau dipanggil polisi, gara-gara ibu nggak pakai helm dipanggil polisi, hati ibu tuh sudah bertanya-tanya, apa saya mau ditilang, apa motor saya mau diambil, apa saya mau masuk penjara. Itu sudah hati-hati, apalagi kalau 300 tahun lama. Ya, disinilah kemudian kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti mengumpulkan kita dalam satu tempat, dan itu setelah Allah membangkitkan kita dari kematian. Kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Jadi Bu, ini ilustrasi dosa kita. Manusia yang nanti kan dibangkitkan. Ada bayi-bayi itu ditanya, kamu mati kenapa? Karena orang tua saya mengubur saya hidup-hidup. Apa yang akan kita jawab kepada Allah kalau dia mengatakan itu? Artinya apa Bu? Kalau bayi-bayi saja ditanya oleh Allah tentang apa yang kita perlakukan terhadap dirinya itu begitu menakutkan. Bagaimana dengan orang-orang yang sadar, yang hidup, yang kemudian ditanyakan tentang diri kita dan kemudian kita tidak bisa menjawab? Pada pertemuan yang lalu kan saya sudah menggambarkan tentang orang yang bangkrut itu Bu ya. Jadi orang yang bangkrut itu yang kata Nabi, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu?
Ya Rasul jawab, sahabat menjawab macam-macam. Tapi kemudian akhirnya mereka mengatakan Allah dan Rasulnya paling tahu tentang masalah kebangkrutan. Jadi kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak sholat. Artinya yang bangkrut itu orang sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin. Tapi kenapa kemudian dia bangkrut? Karena ketika nanti dia dibangkitkan di yaumul qiyamah, dia akan didatangkan orang-orang yang pernah disakitinya di dunia. Kemudian dia berkata, ya Allah, dulu saya di dunia sering dicaci maki oleh dirinya. Sekarang saya ingin menuntut tentang keadilan-Mu ya Allah. Kata Allah, kamu mau apa? Karena dulu dia di dunia rajin sholat, saya minta kebaikan dia dilimpahkan ke saya. Bagi ke saya kebaikannya. Diambillah sholatnya. Tentunya sholatnya dia punya ya banyak pahala sholatnya, diambil 15% dari sholatnya diambil. Sisanya tinggal 85%. Datang lagi orangnya, Allah, dia emang orangnya rajin sholat, rajin ibadah. Tapi dulu di dunia dia selalu memperlakukan saya dengan zalim. Saya minta kebaikannya dipindahkan ke saya. Berapa persen diambil? 20%, diambil 20%. Sudah kurang 35%. Sisanya 65%. Kemudian datang lagi orangnya, Allah, dulu di dunia sering sekali menipu saya ya Allah. Saya minta kebaikannya diberikan ke saya buat bekal saya. Dikasih oleh Allah 20% dunia. Sudah 55% kurang, tinggal 45. Datang masih ngantri itu banyak orang. Wah, ini masih banyak orang yang nuntut. Habis sudah amalannya. Ya. Akhirnya kemudian ya Allah, dulu di dunia dia sudah memperlakukan saya dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Saya menuntut agar orang ini bisa memberikan sesuatu kepada saya. Kemudian dikatakan dia sudah tidak lagi punya amal soleh, semua amal solehnya sudah diambil oleh teman-teman kamu yang tadi sebelumnya. Kalau gitu begini ya Allah, sebagai bentuk keadilan saya punya dosa, saya punya amal buruk. Saya minta amal buruk saya dikurangi, ditimpakan ke orang ini. Ya sudah, amal burukmu diambil, ditimpakan orang itu. Dia bebannya sedikit, dia berangkat. Datang lagi orang, saya minta agar amal buruk saya ditimpakan ke dia, ditimpakan. Amal solehnya habis, amal buruknya numpuk. Kemudian dialah menjadi orang yang dihisab dalam kondisi merugi karena sudah tidak ada lagi yang dia bawa. Itu kata Rasulullah, orang yang bangkrut. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin mengembalikan diri kita nanti di akhirat, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang nanti kalau di akhirat ditanya, kita menjadi rugi. Di sini yang digambarkan oleh Allah adalah tentang anak-anak kecil yang dibunuh tanpa dosa. Ya, karena ini mohon maaf, kan kebiasaan ini kan kebiasaan orang Arab. Kalau yang lahir anaknya perempuan dikuburin hidup-hidup. Kalau yang lahir laki-laki, karena menurut mereka investasi terbaik pada saat itu adalah laki-laki, karena dia bisa perang, dia bisa mencari uang dan sebagainya. Jadi menurut mereka wanita itu beban, maka daripada nanti bebannya semakin besar, maka dikuburkan. Ya, makamnya itu Bu di dekat Darut Tauhid Interkontinental. Jadi kalau ibu pergi ke daerah Darut Tauhid Interkontinental, biasanya di depannya itu ibu akan temukan ada yang disebut dengan terminal bis Safco warna merah. Biasanya ibu kalau mau ke Jeddah, mau ke Tanim, ada yang lewat situ juga. Ya, keluar sebentar. Nah, di sampingnya itu ada flyover, di bawahnya ada tanah kosong. Nah, itulah tempat pemakaman bayi-bayi yang dulu masih bayi dikuburkan, bayi-bayi wanita yang dikuburkan. Sehingga dia tidak dibangun bangunan di situ. Karena apa? Karena pemerintah Saudi masih memikirkan apakah bayi-bayi yang jumlahnya sangat banyak di situ tulang belulangnya siap dipindahkan atau seperti apa. Akhirnya kemudian tempat itu dikosongkan dan dijadiin flyover, sehingga di bawah flyover itu adalah makam-makamnya. Nah, orang tua yang dulu membunuh anaknya dengan motif macam-macam itu ditanya oleh Allah, kamu kenapa bunuh anak ini? Anak ini tanya, apa alasan kamu dibunuh? Nah, kalau anak yang tidak bersalah saja ditanya oleh Allah, maka bagaimana kemudian kalau kita punya anak, kita biarkan dia dalam kondisi yang tidak baik. Ya, anak-anak kita ditanya, kamu gimana ibu kamu? Saya nggak pernah diajarin sholat, saya nggak pernah diajarin ini. Nah, ini jadi masalah. Ini bayi-bayi yang kemudian dibunuh saja Allah tanya, apalagi mereka-mereka yang hidup. Itulah kondisi hari kiamat. Jadi
yang ditanya itu sesuatu yang terbaik. Biasanya yang ditanya orang tuanya, ini yang ditanya anaknya. Kenapa kamu terbunuh, nak? Ya, nggak tahu, orang tua saya dibunuh waktu saya baru lahir 8 bulan, baru lahir 1 tahun saya sudah dibunuh. Itu pengakuan dari anak-anak tersebut. Bi ayyi dzambin qutila. Terakhir Bu ya, di sini karena dosa apa dia dibunuh. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita tentang bagaimana kehidupan akhirat kita, dimulai dari yang tidak bersalah. Dari bayi-bayi yang tidak bersalah itu ditanya, apalagi kalau kita memperlakukan mereka dengan berbagai macam keburukan. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk mempersiapkan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan kita mentadabburi surat At-Takwir ini, kita lebih mempersiapkan lagi tentang langkah kehidupan kita nanti di akhirat, agar kita bisa sukses menjalani dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara dan saya serahkan sepenuhnya kepada beliau. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas